sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan, di dalamnya menjelaskan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya, akan datang suatu masa Islam tidak tinggal melainkan namanya, Al-Quran tidak tinggal melainkan tulisannya, masjid-masjidnya bagus tetapi kosong dari petunjuk. Ulama-ulamanya adalah manusia paling buruk yang berada di bawah langit, karena timbul beberapa fitnah dan akan kembali padanya. Hadis riwayat Baihaqi dari Ali. Kalau nengok hadis ini kayaknya ngerti kita ini. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agamanya sendiri. Al-Quran tilawah di mana-mana, musabaqah, perlombaan untuk mencari qori terbaik, hiasan rumah, dinding-dinding penuh dengan kaligrafi yang indah. Al-Quran dihias sedemikian rupa, disimpan di intalasi kaca, tapi tidak diamalkan. Hudal linnas, Quran itu petunjuk untuk manusia, bukan hiasan. Bukan hanya dibaca tapi tak diamalkan. Bukan hanya ditulis menjadi hiasan, tapi tidak tergambar dalam kehidupan kita amalan yang kita lakukan berdasarkan petunjuk Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini adalah kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan Allah lipat gandakan amalan kita. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, pembimbing pada jalan yang lurus. Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Maka apabila kita ingin dekat kepada Allah, tetap di jalur yang lurus, pedoman kita Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mungkin ingin berkisah sebentar ya, mungkin bisa 5 menit. Ya, Al-Quran adalah cahaya petunjuk. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di Mentawai, saya saat ini sebagai Ketua Yayasan Bina Mu'alaf Kepulauan Mentawai dari Hidayatullah. Pernah bertugas di pedalaman Mentawai 2 tahun, yang ibu-ibunya ada berbaju, bapak-bapaknya ada bercelana. Sudah pernah nengok Pak? Mungkin yang pernah ke pedalaman pernah nengok. Di sini ada Pak Arif, mana Pak Arif ya? Oh, tadi kayaknya ada kegiatan keluar. Dia orang Siberut, dan orang pedalaman itu di Pulau Siberut. Pak Arif yang tinggal di sini belum pernah ke tempat itu. Saya cerita, dia terkejut. Masa iya, katanya. Memang benar-benar masih seperti primitif. Bagaimana kita memberi penjelasan tentang agama di sana? Maka kita berkaca pada Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 14, yang artinya ada seorang Arab gunung datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku telah beriman. Apa kata Nabi? Engkau belum beriman, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Tapi katakanlah engkau seorang muslim.
Ikatan kita dengan mereka adalah ikatan sesama muslim karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tahun 2013 belum ada yang muslim di situ. Kemudian saat ini, dan saya beberapa orang telah mengislamkan, alhamdulillah sudah 60% kampung itu Islam, tapi masih makan babi. Bahkan kalau kita datang ke rumah mereka ngajar ngaji, karena kita harus datang ke rumah-rumah, kalau kita panggil kadang mereka nggak datang. Kalaupun harus memanggil mereka, kita buat acara, buat kue-kue. Karena mereka itu kalau nengok kue, makanan-makanan berbumbu itu kayak istimewa. Karena makanan mereka itu tidak pakai garam, tidak ada rasa bawang, tidak pakai cabai. Kalau masak ikan itu direbus gitu aja. Masak sayur juga demikian. Jadi kita ajari mereka cara mengolah bumbu macam mereka senang. Nanti kita hadirkan isi pengajian, mengajari mereka tentang toharo, tentang babi itu haram. Tapi kita tak langsung memvonis dengan keras, dengan cara lemah lembut. Kemudian kalau kita ngajar ngaji ke rumah-rumah itu, kita ngajar ngaji di situ, di samping kita anjing duduk, di bawah babi. Jadi kita mengajar mereka di atas kandang babi. Masya Allah, itu pengalaman saya pernah berdakwah di Mentawai. Kemudian kadang-kadang kita datang ke rumah itu, ibu-ibunya udah berbaju. Bu, ibu mau ngaji bu? Iya Ustaz mau. Kalau mau ngaji, ibu ambil jilbab, pakai jilbabnya, kita ngaji ya bu? Iya Ustaz, ambil jilbab ke dalam. Itu keluar, bawa ikrok, mau belajar ngaji, dia pakai jilbab aja, tak ke baju. Inilah kita dalam berdakwah, menyiarkan agama Allah adalah dengan cara lemah lembut. Baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Itu hanya seputar akidah. Belum ada perintah larangan minum minuman yang memabukkan. Belum ada perintah haji. Belum ada perintah zakat. Perintah sholat turun ketika 2 tahun sebelum hijrah, yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul Nabi Allah Muhammad SAW. Pada keseluruhan selama 13 tahun itu Nabi hanya menerapkan penanaman akidah, menguatkan hati yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Ketika iman sudah melekat dalam hatinya, kuat akidahnya, barulah Nabi berangsur-angsur memberikan perintah syariat. Baru perintah-perintah itu turun dengan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, maka kita cukupkan tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kaum muslimin muslimat pada umumnya, agar senantiasa kita berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam bulan Ramadan ini yang disebut juga Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yang pertama, bila kita jadikan Al-Quran ini pedoman, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita, dia tak hanya dibaca, tapi diamalkan. Dia tidak hanya berbentuk tulisan,
tetapi menjadi nyata dalam kehidupan kita apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah akhlak kita. Khuluqul Quran. Nabi itu memiliki akhlak Al-Quran. Kemudian yang kedua, marilah kita tebarkan keberkahan Al-Quran, keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran menjadi tabungan kita untuk yaumil akhir kelak, karena kita mengajarkan Al-Quran dari apa-apa yang kita pelajari darinya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga, dalam menyampaikan pesan-pesan Quran, maka hendaklah kita menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut, kata-kata yang santun, yang menyejukkan orang mendengar, yang menenangkan hati bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala khilaf dan salah dari penyampaian saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua, terutama pada bulan Ramadan ini. Pada jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.